Halo sahabat Laksana. Kali ini saya mau mengajak sahabat Laksana untuk berjalan-jalan ke suatu tempat. Yang tentunya kalau Laksana jalan-jalan itu nggak jauh-jauh dari bis. Nah, kita mau menuju ke suatu tempat di mana banyak sekali ada bisnya Laksana. Kita mau kemana? Yuk kita jalan sana yuk. Dan pastikan di masa seperti ini kita harus tetap jaga protokol kesehatan, selalu bawa masker dan tentunya dikenakan. Jangan cuma dibawa, tapi dikantongi, tapi juga dipakai. Oke, kita ke sana dulu. Kira-kira udah tahu belum ini di mana? Nah, itu di sana ada tulisan tamu wajib lapor security. Kemudian harus berpakaian rapi dan sopan. Kira-kira saya udah rapi dan sopan apa belum? Cukup ya. Kemudian itu di situ juga dijelaskan dilarang pakai sandal, makanya saya juga pakai sepatu. Kayak biasanya saya pakai sepatu. Terus nggak boleh bawa HP, nggak boleh memotret atau memvideo di dalam tanpa izin dan tanpa pendampingan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Kemudian di dalam juga nggak boleh merokok dan tentunya diwajibkan pakai masker. Yuk, kita masuk. Nah, ternyata saya nggak kemana-mana, sahabat Laksana. Kita sekarang ada di Laksana. Nah, saat ini, kali ini sahabat Laksana akan kita ajak untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalamnya Laksana. Sekarang saya semakin berjalan ke belakang, ke dalam Laksana ya. Bagian paling belakang, di mana di belakang sana itu banyak sekali bis-bis jadi yang terparkir. Nah, tapi bukan itu yang mau saya tunjukkan pada sahabat Laksana. Kita tadi sudah lihat berbagai rangkaian tes yang dilakukan Laksana. Salah satunya UNECE R66, UNECE R80, kemudian ada shower test, dan ini ada satu lagi yang mungkin teman sahabat Laksana belum pernah tahu. Kita punya tail test. Nah, tail test itu apa? Di sana lagi ada persiapan. Kita nanti akan lihat bis ini akan dimiringkan. Kita akan lihat sampai berapa derajat dia sanggup untuk berdiri. Nah, untuk review bagi sahabat Laksana, kemiringan yang diterapkan oleh pabrikan Eropa itu sebesar 28 derajat. Nah, nanti detailnya seperti apa kita akan bahas selanjutnya setelah kita lihat atraksi menarik setelah ini. Jangan kemana-mana. Nah, saat ini kita akan mencoba rollover and tilting stability test. Jadi di mana kita akan lihat bagaimana bis ini dimiringkan. Apakah dia akan terbalik, apakah dia akan terjatuh? Kita lihat. Nah, sahabat Laksana, kita lihat bisnya semakin miring, semakin tinggi, dan bisnya tidak terjatuh. Seperti ini mesti harus safety ya. Ini angka 0, 10, 20, 30. Maju sini, Mas kameramen. Kita lihat di sini
Ini sudah menunjukkan 25, 26, 27, 28 setengah. Ya, jadi ini sudah melebihi 28 setengah derajat kemiringannya. Bisa dilihat kemiringannya seperti apa. Kita lihat juga belah kiri sini. Ini. Bisnya bisa sampai ceper kayak gitu ya. Nah, ketinggiannya meja ini miringnya jadi berapa senti nanti kita lihat. Kita lihat ini, bisnya miringnya sampai 28,5 derajat. Nah, mungkin sahabat Laksana membayangkan 28 derajat itu sebetulnya miringnya selisihnya berapa antara yang titik 0 sama yang paling tinggi. Kita akan lihat. Nah, ini antara titik 0 yang sebelah kiri sana, ini ada di 175 cm ketinggiannya. Jadi sudah hampir sama dengan ketinggian saya. Di 175 cm, base-nya tidak terjatuh, tidak terguling. Jadi ini membuktikan bahwa base ini stabil. Tapi ingat, ini untuk pengetesan, pengujian, pembuatan bis. Untuk menentukan kelayakannya. Bukan berarti kalau di jalanan diterapkan jalan miring kayak gini diterabas, bahaya. Karena ini kita kerjakan seperti ini juga di bawah pengawasan profesional. Nah, detailnya nanti bagaimana, ikuti terus. Nah, sahabat Laksana, sekarang kita lihat dari sisi depan. Ini perlengkapan ini kita buat untuk simulasi kemiringan. Itu kita ada tiang penyangganya ini sebagai pengaman. Jadi tiang penyangga ini sebagai pengaman supaya apabila dalam pengujian tilting test ini terjadi kegagalan, bis itu tidak langsung jatuh, tapi akan ditahan oleh tiang penyangga ini. Yang di samping kaca itu ada bantalannya. Kemudian di bagian bawah itu juga kita ganjel dengan balok di bagian roda. Tujuannya apa? Supaya bis ini tidak bergeser ke kiri atau semakin miring ke titik 0, tapi bisnya akan tertahan sehingga akan melihat suspensinya dan kestabilan bodi bisnya ini sejauh mana gitu. Kemudian ada lagi, ini bapak-bapak yang ngerek ini, ngerek biasanya ngerek bendera, ini ngereknya sampai ngerek bis. Nah, ini kita juga terapkan pengaman tambahan. Ini tujuannya apa? Supaya bis tidak langsung terguling. Kalau sahabat Laksana berkomentar, ya jelas saja nggak terguling, orang diikat. Tapi kalau sahabat Laksana pengen tahu, tali ini masih kendor. Tali ini masih kendor. Jadi artinya bis ini tanpa diikat tali ini pun, dia dengan kondisi kemiringan seperti ini, dia tidak terguling. Seperti itu. Kita cari tahu lagi yang lainnya. Nah, sahabat Laksana, kita tadi sudah nonton bareng-bareng bagaimana bis ini melalui uji tilt and roll stability test. Dan tadi sudah saya lihatin ke sahabat Laksana, kemiringannya sampai 28,5 derajat, ketinggian seperti apa, dan proses apa aja yang dilakukan pada bis ini. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Stefan. Nah, beliau ini adalah Direktur Tekniknya Laksana. Nah, Pak Stefan, mungkin bisa dijelaskan Pak Stefan, apa yang memotivasi Laksana untuk melakukan uji seperti ini, Pak? Ya, kami semua di Laksana ini kan selalu mengutamakan mengenai safety, mengenai faktor keselamatan dari kendaraan bus. Jadi, kami melakukan ini semua dengan tujuan utama untuk meningkatkan tingkat keselamatan dari kendaraan bus yang kami produksi. Nah, untuk pengetesan uji rollover test ini sendiri, itu gunanya adalah untuk memastikan bahwa kendaraan yang kami produksi memiliki tingkat kestabilan yang sangat bagus. Tingkat kestabilan yang sesuai dengan standar yang berlaku di negara-negara Eropa pada umumnya. Jadi tujuan utamanya adalah itu. Ya. Nah, kalau dengan uji guling beda lagi ya Pak ya? Betul, jadi kalau 2 tahun yang lalu kan kami setelah melakukan pengujian yaitu uji guling.
Uji guling ini yang kami lakukan itu untuk mengetes atau menguji kekuatan dari struktur kendaraan bus saat bus tersebut terguling, ya, saat membentur ke tanah. Jadi kita uji kekuatan busnya. Ya. Nah, untuk pengujian kali ini kami tidak menguji kekuatan busnya, kami menguji tingkat kestabilannya. Jadi kita melihat pada sudut berapa kendaraan bus tersebut akan mengguling. Nah, itu ada peraturan memang secara internasional yang menyebutkan bahwa kendaraan bus itu minimum harus sekitar 28 derajat sudut kemiringannya. Sedangkan kita tadi ngetesnya sudah hampir 29 derajat. Ya. Berarti ini tesnya Laksana sudah Betul. melewati lolos dari teori ya Pak ya? Memang selama ini kita melakukan penghitungan dari sudut kemiringan bus tersebut secara manual, dibantu dengan komputer. Tapi pada eksperimen kali ini atau proyek kali ini kami ingin membuktikan secara aktualnya. Jadi tidak hanya berdasarkan hitungan-hitungan saja, tetapi kita buktikan secara aktual apakah penghitungan kita itu sudah tepat atau belum. Nah, tentunya saja setelah ini kami juga akan menggunakan alat uji ini untuk menjadi umpan balik kita sehingga kita bisa menciptakan bus yang lebih stabil lagi ke depannya. Nah, ini nanti ke depannya Pak Stefan, uji kestabilan ini akan diujikan ke semua tipe kendaraan setiap unit yang keluar atau diambil samplingnya Pak? Kita rencana akan ambil sampling, jadi tergantung dari kombinasi tipe chassis dan tipe bodinya. Jadi kalau untuk kombinasi yang sudah kita tes, tentu saja mungkin tidak perlu dites lagi. Tapi kombinasinya juga sejalan dengan berkembangnya industri transportasi bus Indonesia ini kan makin banyak. Tipe chassis juga makin banyak, varian kendaraan bus juga makin banyak. Jadi saya kira untuk mempunyai alat pengujian seperti ini sangat berguna bagi kami untuk bisa mengevaluasi terus tipe bus mana yang kestabilannya udah baik, mana yang masih bisa dikembangkan lagi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bus itu tadi apa Pak? Yang membuat Pak Stefan dan tim Laksana ini percaya diri bahwa bus buatan Laksana itu stabil dan aman Pak? Ya, memang dalam proses pengembangan atau pendesain bus itu kita selalu melihat salah satu aspek yang memang dari masalah kestabilan itu. Jadi kita hitung satu persatu material apa yang dipakai, kemudian posisinya dari material yang dipakai itu di dalam busnya itu di mana, sehingga pada akhirnya saat kita hitung satu persatu kita bisa menemukan titik gravitasi dari kendaraan bus itu. Gravitasi, ya. Jadi center of gravity-nya tadi sudah dihitung benar-benar ya Pak Stefan. Ya, betul. Jadi memastikan bahwa unitnya Laksana itu ya selain stabil ya tentunya aman. Tapi ingat sekali lagi jangan dipraktekkan di jalan raya ya Pak. Ya, betul. Betul. Teman-teman lihat kayak gini, wah busnya Laksana stabil. Nanti kalau piknik ngompori krunya, ayo Pak diuleng-uleng ke, wah jangan. Gitu. Karena ini memang pengujian untuk kita tahu seberapa jauh development yang bisa dilakukan oleh Laksana ya Mas Stefan ya. Tentu saja ruangan untuk bisa pengembangan produk kami untuk dalam aspek kestabilan ini masih banyak. Kita bisa nanti permainan dari segi material yang digunakan, kemudian desain bus juga itu mempengaruhi. Jadi banyak sekali ruang-ruang improvement yang bisa kita lakukan. Sekali lagi dengan adanya fasilitas pengujian seperti ini, saya yakin produk kita dan produk bus Indonesia pada umumnya ini bisa semakin baik ke depannya. Ya, oke. Itu Pak Stefan, ya, terima kasih sekali penjelasannya. Jadi sahabat Laksana, kita lihat terus apa saja improvement yang ada di Laksana dan tetap semangat, jangan ragu-ragu untuk tetap menggunakan jasa bus karena naik bus itu tetap aman dan nyaman, juga pasti menjaga keselamatan sahabat Laksana semua. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.